fathu dhammin, fathu kasrin, hatani, kasru fathin, dhammatani, kasratani. Nah ini kita bahas ya, lalu ya. Ada 6 bab, fi'il sulasi mujarrad yang masih asli 3 huruf. Ya. Ada juga fi'il rubai mujarrad, aslinya 4 huruf memang, belum ditambah. Ini wazannya fa'ala yufa'lilu. Ya, contohnya jama jamata waswasa yuwaswisu waswasatan zalzala yuzalzilu zalzalatan. Ada lagi basmala yubasmilu basmalatan, hamdala yuhamdilu hamdalatan, dahraja yudahriju dahrajatan, dahriya yudahriyu dahriyatan. Oh enggak, itu enggak termasuk. Terakhir itu bukan fi'il. Itu udah kita bahas minggu lalu. Jadi fi'il ada yang asli 3 huruf, ada yang asli memang 4 huruf. Namanya fi'il mujarrad. Ya, namanya fi'il mujarrad, artinya asli, Mas. Sekarang kita akan bahas fi'il mazid. Fi'il yang tambahan. Fi'il mazid ya asalnya dulu. Tadinya fi'il mujarrad. Ditambah. Tambahannya ada yang 1 huruf, ada yang 2 huruf, ada yang 3 huruf. Nah, ini pembahasan akan panjang. Dan kita akan bahas yang tambahan 1 huruf aja dulu ya. Yang tambahan 1 huruf. Tambahan 1 huruf, maka disebutnya fi'il sulasi mazid biharfin wahidin. Ya. Tambahan 1 huruf disebut fi'il sulasi artinya yang 3, mazid artinya ditambah, biharfin wahidin 1 huruf. Tambahannya 1 huruf. Nah, untuk tambahannya ada yang berupa huruf hamzah di depan seperti yang A ini, yang A tambahannya hamzah. Ada yang tambahannya tasdid. Ya. Tadi tambahannya hamzah, bukan alif ya, jangan disebut alif ini. Ini hamzah ya. Ya, tambahannya hamzah, af'ala yuf'ilu, tambahannya hamzah ya. Ada juga yang tambahannya tasdid ya. Seperti ini, fa'ala yuf'ilu, tambahannya tasdid. Ada yang juga yang tambahannya alif, ini baru alif. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'ala. Nanti saya kasih lengkap wazannya, ada contohnya. Ya, itu yang tambahannya 1 huruf ya. Jadi ada 3 bab ya, A, B, C, 3 bab. Tambahannya 1 huruf, ada 3 bab ya, A, B, C. Terus yang ke bawah tambahannya 2 huruf. Ini nanti kita pending dulu. Ya, ini tambahannya 2 huruf. Paling banyak ya ini yang tambahannya 2 huruf ada 5 bab. A, B, C, D, E. Sampai E. Ada 5 kelas tuh, 5 bab. Sampai E. Paling banyak nih babnya, sampai 5 bab. Jadi ada lagi yang tambahnya 3 huruf. Nah, ini. Ya, 1 bab saja. Wazannya istaf'ala yastaf'ilu. Itu kita pending dulu. Kita nggak bahas sekarang. Kita bahas ini dulu. Yang tambahan 1 huruf. Tambahannya 1 huruf. Ya. Pertama, itu babnya af'ala yuf'ilu if'alan. Ya, ini tambahnya hamzah. Bukan alif ya, jangan dibilang alif. Tambahnya hamzah. Apa fungsi penambahan huruf hamzah di awal ini? Untuk apa? Gunanya apa sih? Kita lihat. Asal fiilnya dakhala. Ini yang masih mujarrad ya. Dakhala yudkhilu artinya masuk. Artinya masuk. Ditambahin fiilnya 1 huruf, tambahin di depannya ada khala yudkhilu. Dan mudhari'nya yudkhilu. Artinya memasukkan. Beda ya? Oke, saya tanya nih, yang paling atas Chandra nih. Apa bedanya masuk dengan memasukkan? Memasukkan itu ada objeknya, Seth. Ya, betul. Itu bedanya, kalau masuk nggak ada objeknya. Saya masuk ke kelas. Ke kelas itu bukan objek, tapi keterangan tempat. Jadi kalau saya memasukkan kursi ke kelas, ke dalam kelas. Nah, itu ada yang dimasukkan, yaitu kursi. Ada objeknya. Jadi fungsi penambahan 1 huruf ini, adkhala, dari dakhala menjadi adkhala, merubah fiil yang tadinya nggak perlu objek
dia berubah menjadi perlu objek. Fiil yang nggak perlu objek ini ya disebutnya fiil lazim. Disebutnya lazim, nggak perlu objek. Kemudian dengan tambahan satu huruf dia berubah menjadi fiil muta'addi. Muta'addi artinya perlu objek. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut kata kerja transitif, perlu objek. Kalau intransitif tidak perlu objek. Jadi fungsi penambahan satu huruf ini kalau dalam kajian ilmu sharaf ya disebutnya lit ta'diyah. Lit ta'diyah artinya membuat fi'il lazim menjadi fi'il muta'addi. Namanya lit ta'diyah. Membuat kata kerja intransitif menjadi transitif. Ya. Paham Tom? Sis? Paham sis? Arik sis? Paham Ustaz. Ya nih, aduh. Ini gimana ini? Para pengusaha pengrajin tempe lagi pada mogok ini. Nggak jualan. Oh, jadi stop dulu dong nih produksinya, berhenti dulu. Kacang mahal. Ini udah berapa hari nggak makan tempe kita ini. Di pasar lagi kosong tempe. Sekali ada satu pedagang dia ada Ustadz sekotak tapi 7.000, biasanya 2.000 jadi 7.000. Biasa cuma 4.000, tadi istri bilang 7.000 Bi, sekarang sepotong itu. Iya. Biasa 4.000. Nah, kerjaan siapa tuh? Tempe jadi pada langka. Jadi nggak produksi dulu keripiknya nih. Nah, mudah-mudahan besok udah siap produksi lagi. Amin. Jadi gitu ya. Fungsi atau faedah atau kegunaan dari penambahan satu huruf ini untuk merubah fiil lazim menjadi fiil muta'addi. Tadinya nggak perlu objek jadi perlu objek. Sama nih, kharaja artinya keluar. Tambahin satu huruf akhraja, mengeluarkan. Nah, ada yang dikeluarkan, ada objeknya. Ya. Rasala, lepas. Arsala, melepas. Atau mengirim, atau mengutus. Berarti ada yang diutus, ada yang dilepas, ada yang dikirim. Nah, nazala, contoh lain ya. Contoh lain, nazala, turun. Anzala. Tambahin satu huruf jadi anzala, menurunkan. Nah, berarti ada objeknya, ada yang diturunkan. Nah, jadi fungsinya adalah lit ta'diyah, merubah fiil lazim jadi fiil muta'addi. Nah, ini udah saya kirim ke WA tempo hari ya. Udah, cuma bentuknya nggak kayak gini. Bentuknya tulisan kecil-kecil, tapi udah diedit sama Salman tuh, dibikin bagus tuh ya. Bikin bagus. Baik, yang bab kedua yang fi'il sulasi mazid bi harfin wahidin, yang tambahannya satu huruf, wazannya yaitu fa'ala yufa'ilu, masdarnya taf'ilan, fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Jadi tambahannya adalah apa tambahannya? Tasdid. Tasdid. Ain fi'il. Ya. Tambahannya tasdid atau syiddah di ain fi'il ya. Tambahnya tasdid. Ya. Tambahnya tasdid. Contohnya Qadima yakdimu qaddama. Contohnya qadima yakdimu artinya datang. Tambahin tasdid, qaddama yuqaddimu, mendatang. Nah, itu. Qadima yakdimu datang, qaddama yuqaddimu mendatangkan. Berarti ada yang didatangkan, ada objeknya. Saya kalau datang ya nggak ada objeknya. Saya datang ke sini, saya datang ke sekolah, saya datang ke kampus. Jadi kalau saya mendatangkan guru saya ke kampus. Nah, berarti ada objeknya yang didatangkan. Nah, qaddama yuqaddimu bisa juga berarti menyuguhkan, menyajikan, mengemukakan. Nah, banyak maknanya tergantung konteks kalimat. Ya. Contoh kedua, alima ya'lamu, mengetahui. Ini sebetulnya fiilnya sudah muta'addi, mengetahui berarti ada yang diketahui. Dibikin tambah satu objek lagi jadi dua, mengetahui yang objeknya dua. Ya.
Tambah tasdid jadi allama yu'allimu, mengajar, membuat orang jadi mengetahui. Kan objeknya ada dua tuh. Kalau mengajarkan ada dua objeknya. Salman mengajarkan, Chandra bahasa Arab. Nah, objeknya kan dua. Salman dan bahasa Arab. Tadinya objeknya satu. Salman, alima, Salman loghah Arabiah. Salman mengetahui bahasa Arab. Ada objeknya, tapi satu. Ditambahin objeknya, tambahin tasdid, tambah satu objek. Allama yu'allimu. Salman mengajarkan, Chandra bahasa Arab. Objeknya jadi dua. Ya, jadi dua objek. Dua maf'ul bih. Nah, gitu. Sama kayak di Quran kan, allamal insana ma lam ya'lam. Mengajarkan manusia apa yang belum diketahui. Itu objeknya ada dua. Satu manusia, yang kedua apa yang belum diketahui. Ilmu ya. Contoh lain nazala yanzilu. Turun. Pakai tasdid jadi nazala yunazzilu, menurunkan. Ini sama nih, letak dia. Tadinya nggak pakai objek, jadi pakai objek. Letak dia sama itu. Menurunkan. Nazalal mataru minas sama, hujan turun dari langit. Turun hujan. Tapi kalau nazzala menurunkan, ya. Nazzalallahu minas samai ma'an. Ya. Anzala sama dengan nazzala, menurunkan. Ada yang bertanya tuh, Pak, apa bedanya nazzala dengan anzala? Artinya sama-sama menurunkan. Ada nazzala, menurunkan. Anzala, yunzilu juga menurunkan juga. Bedanya apa? Ini kalau dalam kitab Al-Furuq. Nazala berangsur-angsur. Anzala keseluruhan. Yang berangsur-angsur yang mana? Nazala kayak Sat. Nazala, ya. Itu berangsur-angsur. Kalau anzala sekaligus. Betul. Sodakta ya, Salman. Masya Allah. Exactly. Ya. Very good. Umpama gini, di meja ada 10 buku setumpukan. Itu 10 buku tuh saya angkat semua, saya turunin ke bawah, ke lantai sekaligus ya. Itu disebutnya anzala. One step. Satu tahap. Tapi kalau 10 buku itu saya turunin satu persatu, 1, 2, 3 sampai 10, itu namanya nazzala. Step by step. Sampai step. Step by step sampai step. Al-Quran juga begitu. Ada yang Allah turunkan sekaligus satu surat, ya, satu surat. Makanya pakainya anzala. Satu Quran. Ada juga yang diturunkan nazzala. Ayat demi ayat. Nah, coba lihat di Quran deh. Di yang pakai fiilnya anzala. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu sekaligus semuanya pada malam kemuliaan, malam qadar. Jadi dari Lauhil Mahfuz, ya, dari Lauhil Mahfuz, Allah menurunkan Al-Quran ke Baitul Izzah. Itu satu tahapan, one step. Sekaligus tuh ke Baitul Izzah. Baitul Izzah tuh di langit dunia ya. Langit yang dekat dengan dunia, dengan bumi. Baitul Izzah. Itu satu tahapan, one step. Makanya pakainya anzala, anzalnahu, domir nahnu. Tapi dari Baitul Izzah, Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril itu step by step, bertahap, ya kan? Makanya fiilnya pakainya nazzala. Ada di Quran ayatnya ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Inna nahnu nazzalna. Fiilnya nazzala, domirnya nahnu jadi nazzalna. Atau bertahap. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran padamu secara bertahap, berangsur-angsur. Nah, saya contohkan yang lain. Fiil yang pakai tasdid ini bisa juga dalam ilmu sharaf disebutnya litaksir. Litaksir dari kata kasir. Apa kasir? Banyak ya. Banyak. Saya kasih contoh fiilnya koto'ah. Apa artinya koto'ah? Koto'ah memotong ya. Memotong. Koto'ah. Dipakai tasdid jadi koto'ah.
artinya memotong-motong. Apa bedanya memotong dengan memotong-motong? Kalau memotong hanya sekali. Jadi kalau memotong-motong berkali-kali dan jadi banyak gitu. Dan jadi banyak tuh. Qata'a itu fiilnya sudah muta'addi, sudah ada objeknya. Gitu. Tapi ditambahin tasdid menjadi lebih banyak. Litaksir namanya. Dari qata'a menjadi qatta'a. Motong-motong jadi banyak, mencincang menjadi banyak tuh. Coba deh kita lihat contoh ayatnya di surat Yusuf. Ayo, siapa yang hafal surat Yusuf nih? Ketika para istri pejabat itu dikasih sediakan buah-buahan, dikasih pisau, kemudian Nabi Yusuf suruh lewat di depan mereka. Sekilas saja lewat. Ayatnya berbunyi gimana? Tuh pada kelepak-kelepak tuh istri-istri pejabat tuh pada melotot, ngeces tuh ngeliat Nabi Yusuf yang begitu ganteng. Masya Allah. Gimana ngeliat Chandra ya? Coba ayatnya sampai hafal. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna. Gitu kan? Lihat fiilnya deh. Wa qatta'na. Pakai tasdid enggak? Pakai tasdid enggak? Wa qatta'na aydiyahunna. Ketika para wanita-wanita pejabat, istri pejabat itu melihat Nabi Yusuf, ya, akbarnahu, mereka mengagung-agungkan, membesarkan, memuji-muji Nabi Yusuf. Wa qatta'na aydiyahunna, mereka nggak sadar mereka memotong-motong tangan mereka sendiri. Jadi yang dipotong, yang dikupas bukan buah-buahan, tangannya pada dipotong-potong, dikupas, iris-iris, nggak berasa tangannya diiris-iris, tangannya sendiri. Tuh, saking terpesona, terpana melihat ketampanan ketampanan Nabi Yusuf. Ya, falamma ra'ainahu. Ayat berapa tuh, Ndra? Enggak tahu. Surat Yusuf lah ya. Ya, surat Yusuf ya. Ayat 31, Ustaz. Ayat 31. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Mereka memuji, mengagungkan, membesarkan Nabi Yusuf. Nggak sadar mereka memotong-motong tangan mereka sendiri. Mereka bilang, hasyalillah, Masya Allah. Ini sih bukan manusia. Ini adalah malaikat yang mulia. Tuh. Nggak sadar. Nah, qatta'a artinya memotong-motong. Jadi, manfaat atau fungsi penambahan tasdid ya, pada fi'il sulasi mujarrad. Tadi bisa juga untuk lita'diyah, membuat fiilnya menjadi perlu objek, lazim menjadi muta'addi. Yang kedua bisa membuat fiil menjadi butuh tambahan objek lagi, 2 objek jadinya. Terus yang ketiga bisa menunjukkan tahapan, fase atau bertahap gitu ya. Nah, berfase-fase. Yang keempat bisa juga menunjukkan untuk menyatakan sesuatu menjadi banyak, seperti memotong-motong, memotong itu udah ada objeknya, ada yang dipotong, tapi ditambahin memotong-motong, objeknya jadi banyak, jadi cincang-cincang, iris-iris. Oke, satu lagi terakhir, tambahannya alif. Jadi cuma 3 bab ya, yang fiil tambahan 1 huruf. Itu fiilnya cuma 3 bab. Wazannya fa'ala, yufa'ilu, mufa'alatan. Fa'ala, nanti saya berikan lengkapnya ya. Ini faedahnya atau fungsinya adalah untuk menunjukkan adanya interaksi. Ya. Interaksi itu apa interaksi? Timbal balik ya. Timbal balik, saling ya. Bahasa dalam ilmu syarafnya disebutnya lil musyarakah. Lil musyarakah, adanya interaksi atau timbal balik. Contoh di sini fiilnya qatala. Qatala itu membunuh. Hanya satu arah kan? Qabil membunuh Habil. Hanya satu yang terbunuh dan satu pembunuh. Hanya satu arah. Tapi kalau ditambahin alif, qatala yuqatilu itu saling membunuh. Interaksi ada timbal balik, saling membunuh, atau dalam bahasa lainnya adalah perang.
berperang, ya kan? Tawuran. Ya. Namanya perang kan saling membunuh kan? Nah, To kill or to be killed. To dibunuh kill atau or to be killed. Membunuh atau dibunuh. dibunuh. Perang kan gitu, saling membunuh. Nah, jadi mengartikan saling. Contoh lain, faroko yafroku, memisahkan. Nah, itu hanya satu arah. Jadi kalau faroko yufariku, saling memisahkan diri, saling. Jadi berarti saling ya, ada interaksi. Berpisah itu saling memisahkan diri. Ya berpisah. Yang A ke sono, yang B ngalor, yang A ngalor, B ngidul, saling memisahkan diri. Sabako yasbiku, mendahului. Nah, Salman berjalan mendahului Chandra. Nah, ditempong. Udah Chandra diem aja. Tapi kalau Chandra dahuluin lagi, nempong lagi, nah itu namanya saling mendahului. Maka dengan kata lain berlomba ya. Sabako yusabiku, berlomba. Musabako. Nah, ada kata musabako. Musabako itu artinya berlomba. Nah, itu faedahnya ya. Jadi kalau yang tambahnya alif itu berfungsi untuk menyatakan interaksi atau saling ya. Seperti awana yu'awinu, saling tolong menolong. Ya. Syaraka yusyariku, musyarakatan, saling berserikat, berhimpun. Ya. Ini jadi tiga bab yang fi'il sulasi mazid biharfin wahidin. Kita nggak akan bahas yang tambahan 2 huruf, insya Allah waktu yang lain ya, di lain waktu. Kita akan coba tambahkan penjelasan. Saya bisa share yang lain nggak? Ini kelihatan nggak? Kelihatan, Ganti nggak Ustaz. Berganti layarnya, udah? Belum. 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 Saya mau ganti layar gimana caranya? Stop dulu gitu. Stop share. Antum tinggal share screen aja, klik lagi. Klik lagi. Kalau mau di share lagi. Share yang lain gitu Ya, maksudnya. di share screen coba dibuka. Share Kelihatan nggak? screen. New share ya. Ya, Oh iya, ini nih. Dah, oke. New share ya. Tuh. Ini wazan fi'il sulasi mazid. Ini kan kita belajarnya 5 wazan dulu ya. Fi'il madi, fi'il mudhari', masdar, sifat ya, isim fa'il, amar. Ini saya ini kan af'ala yuf'ilu, masdarnya if'alan atau if'alun boleh. Muf'ilun, af'il. Nah, ini ada fi'il contohnya aqama, yuqimu, iqamatan. Ini fi'ilnya udah naqis ya. Juaf ya, aqama, yuqimu, iqamatan, muqimun, aqim. Ya. Anzala yun. Nah, contoh yang tasdid ya, fa'ala, fa'ilu, fa'ilan, mufa'ilun, fa'il. Ya. Coba tadi fi'ilnya nazzala yunazzilu, tansilan, munazzilun, nazil. Nah, gitu ya. Nah, kalau yang mazid lain belum nanti. Nah, yang bab ketiga banyak alif fa'ala ini ya. Fa'ala, fa'ilu, mufa'alatan, wa fi'alan. Ada 2 masdarnya ya. Kata sifatnya mufa'ilun, amarnya fa'. Kita contohkan misalkan jahada tadi ya. Jahada, terus mudhari'nya ya, jahidu, Mujahadatan. Mujahadatan atau jihadan. Nah, jadi ada 2 masdarnya. Orangnya disebut jahidun. Amarnya jahid. Jahidu fi sabilillah, berjihadlah kamu di jalan. Beli Bukannya itu. Jadi nanti ada latihan juga kan sama adalah
Ya, bentar. Nah, mana ya? Saya cari contoh yang lain. Ya, yang lain dulu. Doroba yuqaribu. Ya. Mana ada? Tasrif lugawi. Tasrif. Ya, belum ketemu, saya cari filenya. Ya, insya Allah pada pertemuan yang akan datang sambil membahas yang fiil mazid di harfa ini di dua huruf, nanti saya tambahkan contoh yang lain. Untuk malam ini saya rasa cukup ya. Kita kembalikan ke Akhi Salman. Atau ada yang mau ditanyakan terkait fiil sulasi mazid tadi? Ya, silakan. Saya kembalikan ke pihak berwajib dulu. Silakan, Salman. Ya. Baik, Ustaz, syukran. Baik teman-teman, barangkali ada yang mau ditanyakan tadi atas pemaparan yang sudah disampaikan. Maaf. Saya dong cuman ini. Bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan fiil mazid itu, apakah semua kata bisa dijadikan biar harfain dengan tambahan biar harfain itu, Ustaz? Apa cuman fiil-fiil atau kata-kata tertentu aja yang bisa ditambahin? Ya, bagus pertanyaannya. Ada fiil yang bisa dari sulasi mujarrad, dari aslinya 3 huruf, bisa ditambahin 1 huruf, bisa ditambahin 2 huruf, bisa ditambahin 3 huruf. Ada fiil yang memang bisa ditambahin sampai 3 huruf. Ada juga beberapa fiil yang hanya bisa ditambah 1 huruf. Nggak bisa ditambah 2 huruf, mentoknya di 1 huruf. Ada juga fiil yang hanya bisa mentok ditambah sampai 2 huruf. Nah, itu ada. Nah, sebetulnya untuk contoh-contoh pecahan-pecahan fiil, tasrif, af'al, nah, kita berpedoman pada itu aja, kitab Amsilah Tasrifiyah. Tuh, kemarin Salman udah kasih ujuk tuh, ada tuh ya. Udah diperlihatkan. Nah, banyak itu contohnya. Ada contoh yang bisa fiil tambahannya 1 sampai 2 sampai jadi 3. Seperti yang gampang aja misalkan ya, yang gampang nazala ya. Nazala kan turun. Itu masih fiilnya sulasi mujarrad. Kita mau tambahin 1 huruf hamzah di depannya, jadi anzala, menurunkan, ya kan? Jadi menurunkan. Ya. Menurunkan. Itu tambahan 1 huruf. Kemudian kita mau tambah jadi 2 huruf, jadi tanazala. Ya. Tanazala. Tanazul. Nah, itu artinya saling menurunkan. Ya. Saling menurunkan. Tanazala. Ya, seperti ta'awana, saling tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tanazala, saling menurunkan, ya. Bantu membantu. Itu jadi tambahnya 2 huruf. Kita mau tambahin jadi 3 huruf. Pakai wazannya istaf'ala. Depannya ada ista, tambahnya alif, hamzah ya, hamzah wasal, sin dan ta. Ya, jadi istanzala, minta diturunkan. Jadi kalau fi'il yang tambahnya 3 huruf, itu wazannya istaf'ala, artinya minta. Ya, minta. Jadi bisa ada fi'il yang memang dari sulasi mujarrad, masih asli 3 huruf, bisa ditambah jadi 1 huruf, bisa ditambahin 2 huruf, bisa ditambahin 3 huruf. Nah, ya. Jadi kalau yang tambahnya ista, itu artinya minta. Ya, seperti ghafaro, artinya mengampuni. Ya, ghafaro artinya mengampuni. Pakai tambahan istaghfaro, artinya minta ampun. Minta ampun. Fahima yafhamu, faham, artinya faham. Tambahin depannya, jadi istabhama, minta dipahamkan, artinya bertanya. Orang bertanya itu kan minta dipahamkan, minta diberi pemahaman. Nakaha, apa artinya nakaha? Nikah. Pakaian istankaha, apa artinya?
Minta dinikahkan. Ah, ngaku Chandra tuh. Minta dinikahin dia. Wah. Udah cepet-cepet kondangan dah. Jadi gitu Chandra ya. Ada fiil yang memang bisa ditambahin 1, 2, sampai 3 huruf. Maksimal 3 huruf. Penambahan tuh maksimal 3 huruf. Ya, ada juga yang nggak bisa. Biasanya yang nggak bisa ini fiil-fiil yang nakis, yang ada huruf ilatnya, kayak gitu. Nah, ya. Oke, bagus pertanyaannya. Ya, syukran lak. Apa ada lagi? Allah. Ada lagi yang lain? Gimana teman-teman? Ada yang masih mau ditanyakan? Apa yang sudah disampaikan tadi beliau? Come on. Gak ada. Nggak ada Sat, seperti ini Sat. Sudah, tutup aja Salman. Oke. Baik teman-teman. Terima kasih atas segala perhatiannya, serta terima kasih juga kepada pemateri, kemudian kepada dosen kita atas pemaparannya. Adapun yang terakhir yaitu marilah kita tutup agenda kita pada malam hari ini dengan baca ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku moderator meminta maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan lupa latihannya ya. Seperti biasa, semakin banyak latihan. Pokoknya kuliah sama saya kasih PR terus gitu. Biar makin lancar tulisannya, makin bagus, makin baik, sering-sering berlatih. Tulis tangan pokoknya, saya maunya tulis tangan. Ya, nggak banyak kok, cuma 4 soal itu. Cuma 4 soal. Ya, selesai dalam 4 menit itu kalau mau dikerjain. Tapi saya kasih waktu 24 jam dari sekarang. Oh, gimana nggak lebih bonus banyak dulu. Padahal butuh 4 menit doang, cuma 5 menit dah sama mikirnya gitu. Baik, sudah saya upload soalnya ya di e-learning. Nah, atau di buku juga ada kan, pada punya buku. Untuk malam ini kita cukupkan. Ya, terima kasih banyak. Syukran jazilan ala husni ihtimamikum. Bila liqa fil usbu'il qadim. Ya, saya pamit duluan ya. Saya live duluan. Silakan kalau masih ada yang mau lanjut. Mau arisan keluarga boleh, mau ada yang request pesen keripik boleh juga, silakan. Udah ada kok keripik tempenya udah siap gitu. Saya pamit undur diri. Ilal liqa. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustaz.